I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray, dan di tangan gue udah ada sebuah TWS dari brand Hilo, yaitu Hilo T33 atau gue sebut Moripod saja biar simple. Hilo Moripod ini dijual di harga sekitar 700.000 sampai 1 juta mungkin kalau di kurs di Indonesia, dan dia salah satu TWS terbaru dari Hilo. Untuk fiturnya sendiri, dia punya fitur yang cukup banyak dan cukup melimpah, makanya nggak heran kalau harganya cenderung cukup tinggi ya buat sebuah brand yang Hilo keluarkan. Jadi nggak usah pakai lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Hilo Moripod. Oke, gue akan bahas langsung mengenai build quality-nya. Tapi sebelum itu gue gak akan bahas detail mengenai spesifikasi di video ini biar videonya gak kepanjangan. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkap mengenai spesifikasinya, udah langsung gue tulis di kolom deskripsi di bawah. Dari sisi build quality, gue suka dengan Hilo Moripod ini karena dia mempunyai finishing plastik warna doff seperti ini. Jadi ini tuh nggak gampang meninggalkan sidik jari, atau bahkan bisa gue bilang ini tuh nggak bisa meninggalkan sidik jari. Jadi kayak nggak gampang kotor, dan dari sisi desain dia cukup minimalis dan cukup baik ya. Ada tulisan Hilo di sisi kanan sini, dan untuk charging portnya udah menggunakan USB Type-C yang terletak di sisi bawahnya. Terus kalau kita buka ini, by the way tutupnya agak sedikit goyang. Jadi memang untuk TWS di bawah 1 juta tuh penyakitnya memang build quality-nya tutupnya selalu agak sedikit goyang, meskipun nggak semua ya. Terus kalau kita buka, kita lihat bagian earpiece-nya ini, dia mempunyai desain half ear seperti Apple AirPods. Dan desainnya lagi-lagi gue cukup suka karena simple banget, hanya ada lambang Hilo dan dia nggak ada touch buttonnya. Jadi dia udah full touch sensor, jadi kalian cukup sentuh aja di kedua buah earbudnya ini, dan seperti TWS-TWS pada umumnya dia akan bisa mengakses beberapa fitur seperti next or previous lagu, seperti play pause, Google Assistant, Siri, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya untuk fittingnya sendiri, meskipun housingnya cukup besar untuk ukuran half ear seperti yang kalian lihat, tapi ternyata dalam pemakaian sekitar 1-2 jam gue gak menemukan masalah sama sekali ya. Jadi masih cukup nyaman untuk fittingnya sendiri. Dan yang spesial dari Hilo Moripod ini adalah dia udah disematkan dengan chipset Qualcomm terbaru, yaitu QCC 3040. Jadi intinya dia dari sisi Bluetooth-nya udah yang terbaru juga, dia udah disematkan dengan Bluetooth 5.2. Jadi itu adalah teknologi Bluetooth terbaru. Dia diklaim bisa benar-benar low power consumption dan lain sebagainya. Gue gak akan membahas secara teknis, tapi yang jelas yang paling berasa adalah dari latensinya. Dia juga udah support aptX, jadi kalian bisa mainkan segala jenis file dari FLAC dan lain sebagainya tanpa masalah. Dan untuk latensinya, meskipun ini gak ada embel-embel TWS gaming dan lain sebagainya, tapi ini sangat proper buat kalian pakai main game seperti COD Mobile dan lain sebagainya deh. Jadi kalau kalian suka menggunakan TWS buat main game-game FPS, ya ini salah satu yang bisa kalian pertimbangkan meskipun ini nggak ada embel-embel gamingnya. Enemy contact! I'm hurt! I'm hurt! Tango down! Target down! Need backup! Target down! I'm hurt! Need backup! Sentry gun deployed. Contact with enemy. Terus selanjutnya untuk mikrofonnya sendiri, dia juga udah dilengkapi dengan teknologi CVC plus dual mic call. Jadi dia ada noise reductionnya yang lebih nge-reduce suara-suara di belakang, misalkan kalian pakai buat di tengah jalan dan lain sebagainya.
Jadi nggak bikin lawan bicara kita tuh terdengar berisik ya. Jadi intinya suara kalian akan lebih clear. Dan untuk kualitas mikrofonnya silahkan kalian nilai sendiri. Oke, dan ini adalah kualitas dari internal mikrofon Hilo Mori Pouch. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Dan sekarang gue ada di indoor, di tempat sepi, dan gue akan langsung merubah ke tempat yang lebih ramai. Jadi kira-kira backgroundnya bisa ke-reduce apa enggak. Dan 1, 2, 3. Oke, dan sekarang ada suara background jalan raya di belakang gue. Jadi kalian bisa dengar. Dan kira-kira dari mikrofon internal Moripods ini bisa nge-reduce nggak suara dari background sekitar gue? Silakan kalian nilai sendiri mengenai kualitas dari internal mikrofon Hilo T33 ini. Dan lanjut kita ke sisi baterainya. Baterai di Hilo T33 ini juga awet. Jadi dalam pemakaian gue, untuk earbuds-nya dia bisa bertahan sampai 4-5 jam tergantung volume yang sedang kalian mainkan. Dan itu terbilang cukup awet ya. Dan untuk case-nya sendiri, gue nggak pernah ngetes dari 100% sampai 0. Tapi kalau Hilo-nya sendiri ngeklaim bisa up to 24 hour. Jadi dari sisi baterainya gue nggak ada masalah sama sekali karena mungkin dia udah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi otomatis dari sisi consumption baterainya udah lebih baik, at least udah jelas lebih baik dibandingkan Hilo GT3 yang sempat kemarin gue review. Terus untuk IP ratingnya juga dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX4. Jadi kalau kalian pakai Moripods ini untuk olahraga ringan, untuk kalau kalian nggak sengaja kena cipratan air atau air hujan, ini tuh masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality dari Hilo Moripods ini. Seperti biasa ya, kalau mengenai sound quality itu merupakan opini dan pendapat dari gue pribadi, karena setiap orang pastinya punya selera dan pendapat yang berbeda. Gue gak akan bahas masalah teknis secara detail mengenai sound quality pada sebuah TWS di range harganya, karena menurut gue teknis di TWS common seperti ini itu biasanya gak berbeda terlalu jauh. Tapi gue akan membahas sedikit mengenai signature-nya aja di Hilo T33 ini. Yang dimana pertama kali gue dengar Hilo T33 ini, dia masih punya signature yang mirip banget sama adiknya yaitu Hilo GT3. Meskipun gak apple to apple ya, Hilo GT3 itu kan mempunyai fittingnya yang in-ear, kalau ini half-ear. Tapi secara signature itu tuh mirip banget. Jadi dia lebih nge-boost di high frekuensinya. Kalau kalian suka earphone atau TWS yang lebih mengarah ke bright, meskipun nggak overly bright ya. Jadi dia lebih mengarah ke bright, nge-boost di high frekuensi, nge-boost di treble. Kalau kalian suka dengan treble yang ngecering, lagu-lagu akustik, kalian mungkin cocok dengan Hilo T33 ini. Untuk mid frekuensi, untuk sisi vokalnya dia agak sedikit mundur dengan clarity yang gue ngerasa lebih bagus dibandingkan Hilo GT3 yang sempat kemarin gue review. Kalau di GT3 itu dia clarity-nya kurang baik ya, karena setiap kata-katanya biasanya ada distorsinya dan lain sebagainya meskipun di volume medium atau volume rendah. Tapi di sini udah lebih baik. Jadi kata-katanya udah cukup jelas, untuk upper mid-nya juga nggak terlalu distort seperti di GT3. Overall sih ini udah lebih baik secara sound quality dibandingkan GT3. Untuk bassnya, kalau kalian bisa nemu fitting yang pas, ini bassnya jadi lebih berasa cukup cocok buat kaum bass head di half ear seperti ini, karena bassnya menurut gue cenderung cukup besar ya, asal kalian harus nemuin fitting yang pas. Tapi ketika kalian gak bisa menemukan fitting yang pas ya, bassnya cenderung cukup aja untuk sebuah half ear seperti ini. Jadi overall ya silahkan kalian coba sendiri aja kalau kalian memang ada bisa audisi dan lain sebagainya. Intinya Hilo T33 atau Hilo Moripods ini dia masih mempunyai sound signature khas Hilo pada umumnya yang lebih cenderung mengarah ke arah yang lebih bright. Itu aja yang bisa gue sharing mengenai Hilo T33 atau Hilo Moripods ini. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you bagi kalian yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.